Pada saat ini kami mengelola 4 aset yang sangat penting sekali. Pertama adalah sarana, ada 11.312 sarana yang terdiri dari 464 lokomotif, hampir 2.000 kereta penumpang, dan 7.700 gerbong barang, 985 KRL dan KRD, serta recently kita ada 153 LRT juga. Kemudian kami mengelola juga 608 stasiun, lebih dari 6.000 km infrastruktur aktif dalam bentuk trek dan lain-lainnya dan lain sebagainya. Dan kami mempunyai sumber daya manusia sekitar 35.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara bisnis utama kami pada saat ini ada 5 pilar, yaitu angkutan penumpang, angkutan barang, penugasan public services, pendukung angkutan dan non-angkutan yang dilaksanakan oleh 9 daerah operasi. Daob 1 itu di Jakarta, Daob 2 Bandung, Cirebon, Daob 3, Daob 4 Semarang, Daob 5 Purwokerto, Daob 6 Yogyakarta, Daob 7 Madiun, Daob 8 Surabaya, Daob 9 Jember, dan divisi LRT Jabodebek. Serta di Sumatera itu kami punya 4 Divre 1, Divre 2 Sumatera Barat, Divre 3 Palembang, Divre 4 Tanjung Karang, dan dibantu oleh 1 Subdivre itu di Aceh. Pohon korporasi kami seperti tergambar, next. Pohon korporasi kami ini seperti tergambar bahwa PT KAI ini memiliki 6 perusahaan, anak perusahaan yang terkonsolidasi, 1 divisi khusus dan 2 perusahaan entitas asosiasi. Di bawah kami itu ada PT Reska Multi Usaha atau disingkat dengan RMU. Itu yang mengelola on-train services, perparkiran dan restoran, atau kita lebih kenal dengan logo kafenya. Kemudian KCI, Kereta Komuter Indonesia, itu yang mengoperasikan KRL yang ada di Jabodetabek, KRL Jogja Solo, kereta lokal Merak Bandung Raya Surabaya, dan kereta bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya PT Railing, kami punya saham di situ 60%, yang mengelola Bandara Kuala Namu, kereta bandara Yogyakarta, Maintenance Operations Spare Part dan Services MOS. Selanjutnya PT Kereta Api Pariwisata atau disingkat dengan KAWIS, itu yang melayani dengan kereta wisata, pelayanan paket wisata dan MICE, pengelolaan museum, periklanan, layanan stasiun seperti porter dan kawan-kawannya. KA Logistik, pengelolaan terminal peti kemas, penanganan kargo termasuk bongkar muatnya, PT Kereta Api Property Management KPM, pengelolaan aset properti perkereta apian, konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur kereta api, divisi khusus LRT Jabodebek, penyelenggara prasarana dan sarana LRT Jabodebek, dan kita mempunyai 2 entitas asosiasi, itu satu itu lewat PT Pilar Sinergi BUMN, di mana di bawahnya ada KCIC, dan satu lagi itulah PT Moda Integrasi Jabodebek atau MITJ. Next. Kinerja keuangan. Semester 1 2025, kalau kita bandingkan dengan year on year dibanding dengan semester 1 2024, dari sisi volume angkutan penumpang itu kami naik 9%, itu menjadi 236 juta penumpang. Volume barang itu kami naik 1%, sangat tipis naiknya, itu menjadi 33,3 juta ton. Dan dari sisi OTP, on time performance, kami itu naik
kami itu turun dari 96,8% itu menjadi 96,2%. Kecelakaan kereta dibanding dengan 2024 itu turun juga 50% dari 4 kecelakaan kereta menjadi 2 kecelakaan kereta. Kalau kita translasikan dalam bentuk angka-angka dalam rupiah, maka semester 1 2025 dari sisi pendapatan kami itu naik 2% dibanding dengan pendapatan semester 1 2024. EBITDA itu naik cukup signifikan 18% dibanding dengan semester 1 2024 itu menjadi 4 triliun. Laba bersih itu naik 8% dibanding dengan semester 1 2024 atau sekitar 1,185 triliun. Dan kalau kita gambarkan dalam bentuk aset dan liabilitas, maka kita bisa lihat di tahun 2025 secara aset itu naik menjadi 102,3 triliun dan secara liability juga naik menjadi 65,7 triliun. Kalau kita lihat juga rasio-rasionya, total debt to equity rasio itu sedikit naik di tahun 2025 ini dari 1,2 kali itu menjadi 1,3 kali. Kalau kita lihat juga ada total debt penugasan versus dengan non penugasan, itu tahun 2025 semester 1 itu 46,5, itu naik dibandingkan di tahun 2024 semester 1 43,2 triliun. Nah, kalau kita lihat juga penyerapan kerugian proyek penugasan di tahun 2024 semester 1 itu totalnya itu sekitar 2,377, sementara di semester 1 tahun 2025 ini 1,424 triliun. Cash deficiency support CDS porsi KAI dalam hal ini adalah penugasan. Di tahun 2024 realisasinya itu adalah sekitar 721 triliun, di mana 719 triliunnya telah terrealisasi. Miliar rupiah. Di mana 719 miliar rupiah itu telah terrealisasi. Sementara di tahun 2025 ini kita memforecast itu sekitar 1,247 triliun sebagai CDS, terutama dalam proyek penugasan. Next. Perlu kami sampaikan juga kontribusi KAI pada penerimaan negara adalah sebagai berikut. Di tahun 2025 semester 1 ini kalau kita picture itu non-tax contribution-nya sekitar 900 miliar, which is kalau kita banding dengan actual 2024 masih lebih rendah, tapi kita masih punya 4,5 bulan ke depan untuk melampaui itu. Dan kalau kita lihat juga yang tax-nya itu sekitar 3,5 triliun dibanding dengan 4,3 triliun actual di tahun 2024. Selanjutnya, program-program kunci kami di tahun 2025 ini tentunya berkaca kepada kami ini mempunyai 3 pilar kuat, pilar yang harus kami lakukan. Satu adalah penting buat negara, kalau kita berkaca pada pasal 33 tahun Undang-Undang tahun 1945. Yang kedua adalah memajukan yang namanya pelayanan terhadap hak hidup orang banyak, HAOB, dan yang ketiga adalah memajukan demokrasi ekonomi. Maka key program kami tahun 2025 ini yang pertama adalah optimalisasi angkutan penumpang melalui peningkatan kapasitas dan layanan.
Yang kedua adalah peningkatan kapasitas angkutan barang di Sumbaksel maupun di Pulau Jawa untuk mendukung kelancaran logistik nasional. Yang ketiga adalah kerjasama pengembangan aset untuk mendukung program strategis pemerintah, terutama untuk pengembangan 3 juta perumahan rakyat. Yang keempat adalah transformasi digital untuk mendukung operasional dan peningkatan aspek keselamatan perjalanan kereta. Kelima, perbaikan tata kelola perawatan prasarana perkeretaapian yang mengedepankan aspek keselamatan. Dan terakhir adalah usulan restrukturisasi PSN Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Demikian Bapak Pimpinan yang bisa kami sampaikan pada paparan awal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirut yang telah menyampaikan paparannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu anggota Komisi 6 untuk memberikan tanggapan, masukan, dan pendalaman terhadap